Ya ahlal khair, ya ibadallah, wahai orang-orang baik, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi semuanya. Sebentar. Kenapa? Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyukurulillah wa syukurulillah summa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Berjumpa lagi hari ini di program Semangat Pagi. Mohon maaf ada gangguan teknis yang sampai sekarang belum selesai kelihatannya. Mari sama-sama kita bersyukur dari awal hari. Asyukurulillah wa syukurulillah summa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbabina min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma inna asbahna nushhiduk wa nushhidu hamalat arshik wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Fatimma alaina ni'matak wa afiyatak wa sitrak fi dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semuanya hari ini? Moga-moga sudah memulai hari dengan banyak aktivitas, tapi sebelumnya mudah-mudahan juga sudah diberkahi usianya ya dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah, hari ini saya juga berharap semuanya disayang Allah. Buat yang sedang sakit, ingat-ingat terapi takwa. Ingat-ingat terapi takwanya yang sedang sakit ya. Bahwa
sehat dan sakit itu sebetulnya di hadapan Allah sama saja. Karena keduanya bagi Allah adalah cara untuk menyempurnakan nikmatnya. Harus pakai dua-duanya. Kalau Allah beri nikmat hanya dari sisi yang kita suka, berarti pahalanya belum sempurna itu. Belum banyak. Nah, kalau kita sudah ikhlas, sabar terhadap nikmatnya yang tidak kita sukai, nah loh. Di dunia ini khususnya ya, sakit itu kan alhamdulillah ala kulli hal. Berarti bagi orang yang waras, sakit itu sebetulnya adalah nikmat. Kenapa? Karena itu cara Allah menyempurnakan pahalanya untuk kita semua. Bagaimana caranya? Kalau kita hanya bersyukur, berterima kasih kepada Allah di saat kita sehat, sesuai yang kita sukai, maka kita kehilangan banyak pahala dari sisi yang tidak kita sukai. Pahala besar itu, kesempurnaan itu kita dapatkan dari sisi yang tidak kita sukai. Nah, untuk itu kepada yang sedang sakit, semoga Allah Asy-Syafi menyembuhkannya. Dan Allahur Rahman, Allahur Rahim juga sudah memberikan rahmat dan kasih sayangnya dalam sakitnya. Ya, berdoalah. Semoga proses penyembuhannya dibarengi dengan obat sabar. Ya. Apalagi kalau kita bicara orang tua. Kalau kita bicara orang tua ini, usia lanjut-lanjut ini, wa man nu'ammirhu nu'annakishu fil khalqi. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, apa itu? Nunakishu fil khalqi. Maka akan aku kurangi ciptaanku padanya. Gitu ya. Artinya apa? Ya, mata mulai kabur, gigi mulai gugur. Gitu ya. Apalagi rambut mulai tidak subur. Kulit-kulit mulai ngeblur, ya, tidak glowing lagi seperti dulu. Terus yang glowing apaan? Bedaknya aja itu. Nah itulah, itu baru bagian luarnya. Bagaimana dalamnya? Dalam lebih parah, nggak bisa dihindari lagi. Ya, jantung mulai lemah, ginjal juga begitu karena terlalu banyak bekerja, menyaring racun. Belum lagi hal-hal yang sensitif, darah dan kandungannya, syaraf dengan semua kerumitannya, semua itu bayaran daripada usia. Tidak bisa tidak. Lutut mulai ngilu-ngilu. Pinggang juga begitu. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Dan barang siapa yang kupanjangkan umurnya, maka harus bayar pakai badannya. Kalau begitu,
Gimana dong? Itu namanya penyakit atau normal? Normal. Bedanya satu sama lain kok dia belum? Ya belum. Mungkin perawatannya selama ini benar. Ya, yang kita mungkin lalai. Akhirnya harus ada yang diganti. Harus ada yang diobati. Bagi yang sakit semoga sakitnya menjadi jalan kesempurnaan pahalanya yang lebih besar lagi. Begitu juga yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah berikan pahala ya dari balik musibahnya. Jangan lupa terapi takwanya, apalagi di bulan Ramadan ini. Sebentar lagi insya Allah banyak hal-hal yang kita sembuhkan dari diri kita, terutama tentunya adalah hati kita. Maka yang punya waktu besok kita offline lagi ya. Offline lagi, mungkin sudah disebarkan ya. Sudah sampai belum broadcastnya? Di grup. Udah. Ngangguk atau geleng? Sudah ya, sebagian yang nggak di grup berarti nggak dapet. Iya. Besok di offline, kita akan bermuhasabah diri menjelang Ramadan. Muhasabah jelang Ramadan. Kita akan mengukur hati kita. Sudah berapa agungkah Allah di dalam hati kita, dan kita coba naikkan lagi saturasinya keagungan Allah Ta'ala di dalam hati kita semua. Jadi kita akan bedah hati kita bersama-sama, lalu kemudian mengukur seberapa agungnya Allah Ta'ala. Apa alat ukurnya? Maka besok kita akan coba muhasabah diri dan bagaimana meningkatkannya. Tentu tidak sama menaikkan darah ya. Darah rendah ke darah tinggi ke darah rendah. Bagaimana agar hati ini tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Karena bekal terhebat sebetulnya memasuki Ramadan adalah takwa. La'allakum tattaqun. Tapi dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu ya. Kutiba alaikumussyam. Bagi kita sebagian orang mungkin nggak berat itu puasa, betul nggak? Terus bagi mereka yang kuat puasa fisik, apakah juga sudah kuat nih puasa khususnya? Khawasul khawas. Nah ini perlu kekuatan hati. Semoga besok diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terbang ke Jakarta. Ya, terbang ke Jakarta. Minimal apanya? Jiwanya. Ya. Karena tidak ada online-nya ya. Tapi saya lihat nanti kebijakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syafakillah yang sedang sakit, hajarakumullah yang sedang tertimpa musibah, semoga digantikan yang lebih baik jika hilang. Allahumma amin. Kalau Bu Lili mau digantiin apa yang lebih baiknya? Pastinya kesehatan lah ya. Pas saya panggil dia tutup, baru tutup. Kesian deh dia. Itu kesian deh gue. Ya. Bagi yang sedang kehilangan akibat musibahnya, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik dan diberikan pahala kesabaran atas kesabarannya. Allahumma amin.
Oke, kemarin kita sudah sampai ke jenis dosa yang ke-11. Coba ceritain apa itu jenis dosa yang ke-11. Yuli, ROOS. Itu ada kepanjangannya. Raopo-opo, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kemarin Kemarin Ustaz, apa? Inje. bentar Ustaz, lupa dulu. Oh, yang dilarang berkata-kata tanpa ilmu tentang Allah. Al-qaulu 'alallahi bilail ya. Kalau nggak Bighairi ilmin. berbeda ini. Iya. Apa itu? Dilarang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Iya. Dilarang Iya, iya, iya. dosa-dosanya Berkata-kata tentang tentang Allah Allah. tanpa ilmu. Dosa-dosanya lebih besar dari yang lain. Iya, Dasar apa dari tuh? kesyirikan. Iya, apa itu? Apa dosanya? Lebih besar dari kesyirikan. Hmm. Apalagi? Dasar semua dari bid'ah. Iya, bagus. Apalagi? Kok jawabnya nyicil? Ceritanya cuma itu aja, Ustaz. Baiklah, Maaf, terima Ustaz. kasih. Mohon maaf. Benar-benar jawab. Enggak, benar jawaban. Cuma kurang satu. Apa, Ustaz? Setelah bid'ah itu dolalah, kesesatan. Oh, adalah kesesatan. Ya, Baik, baik. Terima kasih, Ustaz. nah Maaf, itu yang waktu itu. kita bahas kemarin tentang al-qawlu ala Allah bi ghairi ilm. Coba yang mau mengulang lagi siapa kemarin yang sudah mencatat? Maaf, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bantu? Silakan. Ya, Mary Safarwati. Itu Ustaz dan sahabat villa semua. Ya, kalau dulu sebentar ya, sebentar Mary ya. Ya. Ya, Baik Ustaz. monggo silakan Mary. Bismillah. Berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Al qaulu Allahi bila ilmi. Ya, Perbuatan ini diharamkan dari yang lainnya. Dia lebih diharamkan dari dosa-dosa yang 12 lainnya. Dan lebih besar dari yang lain dosa-dosanya. Dan dia juga dasar daripada kesyirikan dan kekufuran. Dia pula yang menjadi dasar semua bid'ah dan kesesatan. Sebab semua bid'ah yang menyesatkan dasarnya adalah berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Tekanannya adalah ketika kita berbicara tentang Allah, tentang sifatnya, zat Allah, asmanya, maka kita harus berbicara dengan ilmu, tidak boleh mengikuti agama lain. Contoh, bagaimana cara seorang petani atau nelayan pada masa lalu mereka berterima kasih atas semua hasil panennya atau hasil nelayannya. Cara bersyukurnya berbeda. Rasulullah berkata, surat pelindung dari Quran surat Al-Alaq dan surat An-Nas, keduanya adalah surat pelindung. Dan Rasulullah juga berkata, surat-surat pelindung yang ketiga artinya selain Quran surat Al-Alaq dan An-Nas ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Apalagi jika ditambah ayat kursi.
maka akan menjadi lebih dahsyat. Itu Ustadz. Baik, itu kemarin ya, tambahan-tambahan ceritanya ya. Ya Ustadz. Hari ini saya akan tambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Tentang al-qawlu ala Allah bi ghairi ilmin. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Inilah salah satu dosa terbesar di dalam Islam. Para ulama akidah atau ulama-ulama yang concern dengan tazkiyatun nafs berkata begini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya tahun 751 Hijriah. Di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk dosa yang lebih besar dari sekedar dosa besar lainnya. Ia menyebutkan bahwa Allah dalam Al-Quran menyebutkan 4 tingkatan keharaman dalam urutan berikut ini. Coba buka surah Al-A'raf ayat 33. Al-A'raf 33. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Coba baca Mary terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan kejahatan yang lahirnya dan yang batinnya, dan dosa dan aniaya dengan tidak benar. Dan ia haramkan kamu menyekutukan dengan Allah sesuatu yang keterangannya tidak ia turunkan. Dan ia haramkan kamu berkata atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, di ujungnya ya, ulangi yang ujungnya sebentar. Baik. Dan ia haramkan kamu berkata atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, barangkali setelah ini jamaah KSP ini nggak terlalu berani nih. Karena sering ngaji nggak terlalu berani barangkali berbicara tentang Allah ya. Iya Ustaz. Karena udah tahu aturan mainnya. Hati-hati omon-omon ngomong tentang Allah. Contohnya Jangan-jangan. seperti ini ya Ustadz Afwan. Ya, Kita suka bicara kepada yang di atas gitu ya. iya salah satunya yang paling ini ya, Ya, paling umum dan paling kelihatan. ya. Kalau saya Kenapa dia ngomong deteksi. kayak gitu? Mhm. Pertama kayaknya ngomong kata Allah itu berat. Oh gitu. Iya, menyebut nama Allah tuh kayaknya apalagi di sebuah forum ya, apalagi lagi diwawancarai gitu ya. Mhm. Menyebut nama Allah tuh kayaknya gimana gitu. Ya saya sih tersayang di atas saja lah. Iya. Saya suka Ya, ledekin yang di atas apa genteng. Kayak gitu. ya. Walaupun ya tidak dipungkiri ada nama Allah ya, Al-Ali yang maha tinggi, Al-A'la yang lebih tinggi dari apapun, siapapun. Hmm. Tetapi penyebutan itu harus sesuai dengan namanya, sesuai dengan sifatnya. Kalau bicara zat Allah sesuai dengan zatnya. Kalau ada yang berkata begini, Gusti Allah boten sare, betul nggak? Betul. Apa dalilnya? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Betul. Kalau ada yang mengatakan rezeki itu nggak akan ketuker, ya, betul nggak? Betul. Dia sebagai Ar-Razzaq satu-satunya yang bisa memberikan rezeki.
bukan angkanya, bukan bendanya. Bendanya boleh kamu miliki hutan sebanyak-banyaknya. Tapi manfaatnya, hasilnya, kalaupun kamu memanfaatkan hasilnya uangnya, belum tentu kamu bahagia. Ya, kalaupun bahagia sesaat di dunia, waktu lebih kacau. Sehingga kamu lebih lalai lagi tentang akhiratmu. Itu ya. Maka hati-hati berkata-kata tentang Allah. Di ayat ini Allah haramkan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah haramkan kamu berkata-kata tentang Allah yang kamu tidak punya ilmunya. Jadi setelah ini kalau ngomong tentang Allah harus pakai dasar ilmu ya, dalilnya dan pembuktiannya, baik secara akli, baik secara nakli maupun secara akli. Nakli itu apa ya? Nakli dari Quran, dari hadis. Kita pindahkan ke otak kita. Dan otak kita yang kemudian mencernanya. Jadi inilah rentetan dosa yang diharamkan di dalam Al-Quran ada 4 tuh. Yang pertama apa? Apa di situ, Mar? Innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian wal isma, kemudian wal isma wal baghya bi ghairil haqq, kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi setelah waw itu tambahannya, coba. Yang pertama apa? Dari 4 tingkatan dosa. Dari wa'ang tusyriku ya Ustaz. Bukan. Dari wal Al-fawahisha. ismu. Ya? Dari al-fawahish. Fawahisa ma dhahara minha wa ma batarna wal Oh, betul. Itu yang terpaling. 1. Apa terjemahannya? menghalangi dari yang tidak benar, dan ia harapkan kamu menyekutukan dengan Allah sesuatu yang keterangannya tidak ia turunkan. Bukan yang pertama itu. Katakanlah Sesungguhnya Tuhanku mengharamkan kejahatan yang lahirnya dan yang batinnya, 1. dan 2. dosa dan aniaya yang tidak benar. Ya, 2. Dan 3. ia akan kamu menyekutukan dengan Allah sesuatu yang keterangannya tidak ia turunkan. Ya, 4. Ia harapkan kamu berkata atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Iya. Itu 4 tingkatan dosa. Itu coba lihat. Syirik itu di bawahnya al-qawlu 'ala Allah bi ghairi ilmin. Ya. Ya. Kan yang pertama al-fawahish yang kelihatan dan yang tersembunyi. Ya. Diharamkan tuh. Naik lagi kelasnya. Wal isma wal baghya bi ghairil haqq. Naik lagi di atasnya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Naik lagi yang paling tinggi, itu yang paling serem tuh. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamuna. Inilah al-qawlu 'ala Allahi bi ghairi ilmin. Jangan sembarangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi di ayat ini menunjukkan bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih berbahaya daripada syirik. Betul nggak? Betul, Ustaz. Hati-hati loh. Jadi Karena tadi, apa? Menjadi dasar munculnya kebid'ahan dan semua kesesatan. Maka hati-hati dengan budaya sinkretisme.
memadu-madukan, mencampur adukan pemahaman tentang zat Allah dengan agama lain, mencampur adukan pemahaman nama Allah dengan Tuhan lain, mencampur adukan sifat-sifat Allah dengan agama lain, ini lebih besar dosanya. Sekali lagi, lebih besar dosanya daripada syirik. Dan dialah pangkal semua kebid'ahan dan kesyirikan itu dan kesesatan. Al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Afwan Ustadz, boleh bertanya? Ya, boleh. Kalau salam yang 5 salam itu kan itu secara akidah itu kan kita artinya memuji Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti Namo Buddhaya berarti kita kan itu memuji Tuhannya Buddha, Hindu gitu ya Ustadz ya. Coba nanti saya pelajari dulu. Terus Salom itu kan Salom itu juga kan Nasrani kan memuji. Ya, shalom itu berarti salam kalau bahasa kita. Iya. Shalom bukan, kalau kita mana salam itu ya memang keselamatan, kesejahteraan, tapi juga asma Allah. Nah bagi mereka itu ada nggak unsur teologisnya? Bukan sekedar spiritualnya ya, Iya. teologisnya. Ada nggak unsur itu? Kalau sudah terkait sama itu, ya nggak bisa. Mhm. Sebetulnya menggunakan kata sembahyang. Iya. Kata sembahyang itu kan sembah. Iya. Sembah siapa? Hyang. Iya. Widi. Hyang Widiwasa misalnya. Sehingga ulama-ulama dulu itu janganlah pakai kata sembahyang. Karena yang kita sembah itu Allah bukan si Hyang. Iya. Ya, Iya. sembah Allah bukan sembahyang kan? Iya. Sembahyang. Tetapi sholat, Nah, ya penggunaan istilah-istilah itu. Maka jangan sampai, bahkan begini, sebetulnya hampir sama maknanya. Tapi kalau konotasinya sudah ke tetangga sebelah, jangan. iya. Puji Tuhan. Gitu. Hmm. Kan udah ada tuh orang Islam mulai kayak gitu-gitu tuh. Iya, ada. Sebaliknya orang Ya, Nasrani juga begitu saat mereka menyebut Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, itu gimana? ya. Itu atas nama toleransi kan? Ya. Soal toleransi. Tergantung ketika kalimat itu sudah berkonotasi teologis, Mhm. nah itu menyampur aduk nanti definisinya. Bahwa Berarti kita ya udah, haram. kalau kita kan sudah punya kalimat Alhamdulillah, Ya. segala puji bagi Allah. Allah. Iya. Kalau puji Tuhan itu hamdan lillah, Amin. bukan alhamdulillah, tapi hamdan lillah. Pujian milik Allah. Pujian milik Allah. Itu hamdan lillah. Kalau alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah. Puji Tuhan. Kadang-kadang kan ditambahkan Tuhan Yesus maksudnya di sini kan, Iya. konotasi kalimatnya. Itu haram ya berarti Ustaz ya. Ah, Haram kalau berarti kalau sudah udah mulai nyerempet-nyerempet, ya, udah mulai nyerempet-nyerempet, hati-hati tuh. Karena ini kita berkata-kata tentang Allah itu, termasuk memujinya, Iya. jangan sampai tanpa ilmu, apalagi nyebrang ilmunya, Iya. loncat ilmunya. Walau atas dasar toleransi ya Ustaz. Iya. Itu Kalau banyak kata sekarang, toleransi, Ustaz. hah? Banyak sekarang Ustaz yang kayak gitu. Nah, ya karena kita sendiri juga baru tahu nih ilmunya baru hari ini nih. Iya. Ya, jadi ya jangan terlalu menyerang dulu kalau gitu berdakwahnya, yang perlu diperbanyak. Baik. Ya, nggak usah menyalahkannya. Lebih baik kita sebarkan pengetahuannya. Iya. Tapi kalau mereka langsung nyerang Ustaz, langsung bilang radikal. Gitu ya, ya radikalisme. Iya, nggak mau ngucapin misalnya selamat Natal nih. Ya, Kamu radikal. Gitu. Ustaz. radikal. Ya, kalau yang dimaksud Natal ini kelahiran Sang Yesus yang disembah, Iya. kalau kelahiran Sang Yesus sebagai Nabiullah mungkin gitu ya,
Mhm. Nah ini pun nggak masalah kalau yang kedua ini. Tapi kalau yang dimaksud Sang Yesus sebagai tandingan Tuhan, nah ini yang bermasalah. Di dalam Islam ya. Ya. Tapi kalau Sang Yesusnya di sini adalah Isa alaihissalam yang kita maksud dan dia sepakat bahwa dia adalah Nabi, maka kita sama dalam hal ini. Jadi kita nggak bertentangan. Maka lihat juga nih, siapa yang sedang kita ajak berbicara. Misalnya apa kata Rasulullah, sebagaimana yang dilaksanakan oleh para sahabat juga. Mhm. Kalau yang mengucapkan salam kepada kita jelas-jelas orang agama lain tapi baik tidak bermaksud menyudutkan kita atau melaknat kita, maka ketika dia bilang Assalamualaikum, nah itu dia ngomong Assalamu alaikum atau Assalamu alaikum. Maka kita kalau masih ragu nih orang, Mhm. ya, maka kita jawab waalaikum saja. Waalaikum. Gitu ya. Waalaikum. Artinya apa kenapa waalaikum atas kamu juga. Mhm. Kalau doamu baik, ucapanmu baik, saya juga memberikan yang baik. Tapi kalau kamu jahat, kejahatannya kembali ke kamu, kepada kamu. Tapi kalau kita lihat orang itu memang tulus, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ya, kita tentu sesuai dengan keyakinan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idha huyyitum bitahiyyah, kita udah bahasnya kemarin ya. Apabila kamu diberikan salam atau dihormati dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw mithlaha. Tapi kalau kita tahu dia seorang misionaris, Ustaz. Itu harus hati-hati. Hmm. Kalau kita tahu, ya waalaikum. Ya saya juga berbanyak kok bertemu dengan mereka. Ya. Ya, Berarti jawabnya bahkan, tadi ya, waalaikum. ya waalaikum. Bahkan ada misionaris menyusup ke kita lama, lebih 1 tahun di masjid kita itu. Sebagai Ya, penyusup, ya, iya, Ustaz. dia kok. Oh, terus Dan dia ngontrak dekat situ. terus sama Ustaz diapain? Ya karena kita udah tahu, Hmm? ya kita kasih aja tahu teman-teman. Hmm. Biar aja di situ. Suruh dia lihat apa kegiatan kita. Suruh dia laporin ke sana. Pasti jelek kan? Ya. Biar aja dulu. Tapi qadarullah, kayaknya setelah 10 tahun berikutnya datang lagi ke saya, diminta maaf. Masya Allah. Dan dia akhirnya ngaku sendiri, dulu saya misionaris Ustaz. Hmm. Waktu saya tinggal sama Ustaz. Sekarang dia mah ngaji ada aktivis di mana gitu. Oh, dapat hidayah ya Ustaz ya. Ya, dia bersama gerakan-gerakan para mualaf. Alhamdulillah. Gitu. Ya, karena dia juga nggak merusak. Hmm. Di tempat kita di gue baik-baik aja. Waalaikum itu artinya atas kamu juga. Baik ya, jadi hati-hati tekanannya di surah Al-A'raf ayat 33 itu. Dari 4 tingkatan dosa al-fawahish, perbuatan keji yang terang-terangan atau disembunyikan, perbuatan dosa dan al-baghi di situ, Yang artinya dan dosa yang dianiaya dengan tidak benar, dan aniaya, ya, dan aniaya yang tidak benar, dan tidak yang benar. Kemudian yang ketiga, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. dan ia haramkan kamu menyekutukan dengan Allah sesuatu yang keterangannya tidak ia turunkan. Baru yang terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan ia haramkan kamu berkata atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Ya, hati-hati ya. Hmm. Jangan sembarangan ngomong lagi setelah ini. Ya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Ustaz, Menurut ada ya, amanah dari Nena Bu Hartina.
Kemarin beliau ulang tahun Ustadz, jadi minta tolong didoakan sama Ustadz. Oh iya, pasti kita doain semua di sini ya. Ya Ustadz. Insya Allah. Nanti hari Rabu kita ketemuan. Ya Insya Allah Ustadz. Besok ya. Ya Ustadz. Yang kedua menurut Imam Ghazali tahun 505. Jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah 751, ya wafatnya Imam Ghazali 505. Jadi hampir 200 tahun ya, kurang 4 perbedaannya. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu dapat menyesatkan umat. Itu hati-hati itu. Ia menekankan pentingnya memahami dalil syar'i sebelum berbicara tentang hukum-hukum Allah. Nah, dalam hal ini kita mesti berhati-hati. Apalagi kalau sudah mulai mencontoh-contohkan Allah. Ya, berakhlaklah kamu kepada Allah seperti Allah mencontohkan cara berakhlak. Ya nggak mungkin lah. Yang dicontoh itu Rasulullah, bukan mencontoh Allah. Allah bukan untuk dicontoh. Allah untuk disembah, untuk dimuliakan, untuk ditaati. Orang tua tidak boleh disembah. Cuma boleh dihormati, dimuliakan, dan ditaati kalau sejalan dengan Allah. Kalau tidak, ya dia tidak berhak mendapatkan penghormatan dan kemuliaan. Palingnya sebatas etika. Walaupun orang tua itu kafir, nggak boleh berkata kasar. Jadi sekali lagi dari Imam Ghazali di sini pentingnya memahami dalil-dalil syar'i sebelum berbicara tentang hukum-hukum Allah. Jadi bukan cuma tentang zat, asma, dan perbuatan Allah yang mesti kita fahami, tapi juga tentang agamanya, tentang Al-Qur'annya. Karena itulah rukun iman kita, iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah itu semua harus difahami pakai ilmu tentang agama ini. Karena perlu belajar dan memahami dalil syar'i seperti tadabbur sebelum berbicara tentang hukum-hukum Allah. Kalau kita udah bicara hukum ya. Ibu Lili ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi berkaitan yang yang menjawab alaikum gitu. Misalnya kalau ada tamu datang ke kita dan saya itu udah tahu itu orang Nasrani. Dia bilang, Assalamualaikum Bu Lili, Assalamualaikum Bu Lili. Padahal segan juga untuk membukakan pintu. Tapi saya sambil membukakan pintu, saya jawab, Alaikum gitu Pak Ustadz. Iya. Kalau tetangga, ya. Ya yang kita tahu dia nggak jahat, ya. Iya. Kita kenal, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Itu udah tahu Pak Ustadz, tetangganya itu Nasrani gitu. Tapi kok mengucapkan salam. Jadi saya waalaikum aja ya Pak Ustadz. Boleh waalaikumsalam. Boleh kalau memang kita tahu teman Nasrani ini baik-baik saja. Nah, baik sih. Kalau baik saja nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Oh gitu. Kecuali belum itu ya Pak Ustadz belum tahu gitu ya. Karena kan ceritanya ada sahabat Nabi ini lagi duduk, kemudian lewatlah orang Yahudi. Assalamualaikum. Iya. Kalau assalamualaikum artinya kecelakaan atas kamu. Kalau assalamualaikum
baru kesejahteraan dan keselamatan buat kamu. Tapi karena ragu dia ngomong apa tadi sih, assamu atau assalamu. Kalau kita ragu baru ucapkan waalaikum. Bu Lili dengar ini, saya mau bersumpah. Bumi Allah, Bu Lili, saya nggak bohong. Saya bilang apa tadi? Waalaikumsalam. Gimana Pak Ustadz? Saya jawab waalaikum aja ya Pak Ustadz kalau ragu. Iya deh. Iya. Oke deh. Nggak pulang kampung. Sekalian saya pamit Pak Ustadz, besok enggak hadir karena ya pulang kampung ada Ketemu siapa? alumni angkatan alumni menyambut Ramadan Pak Ustadz dan saya bawa misi dakwah Palestina, kostumnya, dress code-nya apa itu gamis hitam, hijab Palestina. Nanti Pak Ustadz tak share fotonya ya Pak Ustadz. Iya. Insya Allah doain Pak Ustadz semoga lancar perjalanan. Amin. Alumni apa SMA? SMP Pak Ustadz. Al-Ihsaniyah 40 tahun yang lalu Pak Ustadz. Ini baru mau ketemu. Ya, jadi diperlukan, dipentingkan aja Pak Ustadz. Sekalian ada wah untuk Palestina Pak Ustadz. Waktu di SMP dulu tempat kenangannya di mana kalau pulang sekolah sama teman-teman? Suka bohongin guru itu dulu Pak Ustadz. Supaya bisa pulang bersama-sama. Enggak bayaran sekolah dulu. Nanti jadi bisa berjalan bersama ke bioskop, dan sebagainya. Pak Ustadz nggak usah deh Pak Ustadz nggak jadi cerita. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim, banyak bertobat Pak Ustadz saya. Ya udah, makanya saya tanya kenapa saya tanya begitu. Ya. Jadi banyak yang mesti ditebus dosanya nanti kalau pulang ya. Iya betul Pak, menebus dosa bersama-sama sama teman-teman gengnya Pak Ustadz. Ya, ajak teman-temannya bertobat ya semua ya. Ya, ini pesan dari UBN, kamu harus pada bertobat. Aku bilang bertobat gitu, semua ya, pada berjuang untuk agama Allah semuanya bilang ya. Ya, insya Allah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terus berikrar bareng di satu tempat yang dulu pernah mangkal di mana gitu ya. Udah dibongkar Pak Ustadz tempat pangkalnya. Baiklah. Insya Allah Masjid Agung Tegal. Iya bagus. Selanjutnya menurut Imam Asy-Syatibi tahun 790 dalam kitabnya Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa sumber utama munculnya bid'ah dan penyimpangan adalah orang-orang yang berkata tentang Allah tanpa ilmu. Beliau menyebutkan bahwa setiap penyimpangan dalam agama selalu dimulai dari pendapat yang tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi senantiasalah kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, tetapi cara memahaminya juga ya kembali kepada para ulama. Dan juga jangan gampang menyerang orang ya. Karena kalau udah sampai di sini kalau nggak dilanjutkan tuh jadi nanti kasar kita ya. Nanti malah banyak menyalahkan orang lain. Jadi sumber utama munculnya bid'ah dan kesesatan dari mana mulainya? Dari orang-orang yang berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ngeri ya di sini ya. Ternyata setiap penyimpangan dalam agama selalunya dimulai dari pendapat yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang yang terakhir menurut Ibnu Taimiyah tahun 729. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa berbicara tanpa ilmu
adalah sebab utama munculnya kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Jadi bohong itu tapi sumpah atas nama Allah dan Rasulnya. Padahal dia bohong. Ia menjelaskan bahwa orang yang berfatwa tanpa ilmu berpotensi menyesatkan orang lain dan mendapatkan dosa agama, dosa yang banyak. Baiklah, itu argumen hari ini sebagai penguat materi yang kemarin. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih berbahaya daripada syirik. Karena apa? Karena menjadi akar munculnya bid'ah, sesat, dan penyimpangan dalam agama. Poin 2. Para ulama akidah atau ahli tazkiyatun nufus seperti Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Taimiyah sepakat bahwa berbicara tentang agama tanpa ilmu adalah dosa besar dan menjadi sebab utama kesesatan. Bersumber dari surat Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 33 menunjukkan urutan dosa besar, di mana berbicara tentang Allah tanpa ilmu ditempatkan sebagai dosa paling berbahaya. Demikian, saya ingin tutup dengan doa dulu, nanti lanjutkan zikirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanak. Inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak. Inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak. Inna kunna minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim, wa ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Na'udzu bika min syarri anfusina wa min syarri syaitani wa syirkih wa an naqtarifa ala anfusina su'an aw najurrahu ila muslim. Ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan diri kami, kejahatan setan, dan ajakannya yang menyekutukan. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardallah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkailah usia kami di bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan sehingga Engkau bersihkan dosa-dosa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya perhatikan alhamdulillah kemarin wakaf tanahnya sudah mencukupi, ya, semoga diberkahi. Dan mari kita lanjutkan dengan zikir dan munajatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك kita mengambil berkah dari 3 surat pelindung. Mohon perlindungan Allah pada kita hari ini. Bagi siapa saja yang sudah ikut berzikir pagi tapi masih tertimpa musibah, bukan Allah tidak melindungi kita, mungkin terlalu besar dosa yang kita lakukan, tapi sebagian besarnya sudah dilindungi dan sudah dimaafkan oleh Allah. Ya, kalau nggak baca ini barangkali lebih parah sebenarnya. Bersyukur ya kita dimampukan oleh Allah bisa memohon perlindungan dengan 3 surat pelindung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب